Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai Rasulnya, yang mencintai kitab sucinya, yang mencintai agamanya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita yang kita laksanakan saat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, datang dalam keadaan sehat, semoga pulang pun juga semakin sehat jasmani dan rohaninya. Datang dalam keadaan mungkin ada masalah, semoga pulang masalahnya pun dimudahkan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pertemuan yang lalu kita cerita tentang kisah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Nuh. Katakanlah kalau kemarin kita mulai, Nabi Nuh itu mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak kaumnya mulai berdakwah, itu minimal usia 50 tahun, satu riwayat yang paling muda. Riwayat yang lain kemarin berapa? 350 tahun. Itu baru mulai berdakwah. Riwayat yang lain berapa? 380 tahun. Itu baru mendapatkan perintah dari Allah mulai berdakwah. Dan kemarin kita juga sampaikan, ketika orang-orang itu kebanyakan tersesat, salah jalan, tidak benar perilaku dan amal perbuatannya, kemudian Allah turunkan Rasul untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasul ada di tengah-tengah umat itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul tiada, berarti kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini tidak ada Rasul, tapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama yang mengajarkan kitab suci Al-Quran, para ulama yang mengajarkan ajaran Islam, itu merupakan pewaris para nabi. Ketika Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah umat manusia, itu merupakan anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Merupakan rizki bagi umat manusia. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diambil oleh Allah, ingatlah bahwa kenikmatan itu yang merupakan kenikmatan paling besar sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa gantinya? Allah gantikan peran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan para ulama. Para ulama ini pun juga sama, hadirin. Keberadaan mereka di tengah-tengah umat itu merupakan kasih sayang Allah. Keberadaan mereka di tengah-tengah umat itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika para ulama satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa kenikmatan Allah diambil satu persatu di tengah-tengah umat manusia. Maka nanti pada akhirnya tidak ada ulama di tengah-tengah manusia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah malapetaka bagi umat manusia. Karena apa? Kenikmatan itu sudah diambil semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadirin, Allah itu sayang dengan manusia. Allah itu cinta dengan manusia. Allah itu kasihan dengan manusia. Maka zaman itu, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka itu tersesat, Tuhan yang seharusnya mereka sembah itu salah, perilaku mereka itu salah. Allah kasihan kalau dibiarkan mereka melangkah menuju neraka. Oleh karena itu hadirin, Allah sayang dengan mereka
Nabi Nuh alaihissalam itu disiapkan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak tersesat jalannya, masuk ke dalam neraka. Itu adalah peranan Nabi di tengah-tengah umat manusia. Maka saat itu Nabi Nuh alaihissalam, riwayat yang paling kecil usia beliau dikatakan usia 50 tahun. Dari berapa? 1000, kemarin dihitung berapa Ustaz? 1600. 50 tahun atau 350 ditambah dengan 950 ditambah 300-an kan itu? Usia beliau jadi 50 atau 350 atau 380 itu mulai diperintah oleh Allah, ajak umatmu, kasihan mereka. Kalau tidak kamu ajak mereka akan tersesat. Kalau tidak kamu ajak mereka akan masuk ke dalam neraka. Mulai usia berapa itu beliau menyampaikan ini? Ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 350, ada yang mengatakan 380. Kemudian beliau berdakwah 950 tahun. Berarti kan 350 atau 380 atau 50 tahun itu dari usianya ditambah berapa? 950, terjadi banjir besar dan beliau masih diberikan umur sekitar 300 tahun lagi. Itu usia beliau. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah mulai usia 50 tahun dari 1000 sekian ratus tahun itu. Itu berarti seperberapa usia Nabi Nuh. Kalau kita itu 63 tahun, mulai berdakwah itu harusnya usia berapa? Katakanlah kalau 1000 tahun saja. 50 tahun itu mulai berdakwah. Ya. 950 tahun berdakwah, 1000 tahun itu. Ya. Berarti usia 1000 tahun itu mulai 50 tahun itu berarti seperberapa dari usia beliau? 1/20. 1/20 usia beliau. Ya kan? 50. Nah, kalau kita 60, 70 tahun katakanlah, atau yang 80 tahun lah, berarti 1/20-nya usia berapa? 4 tahun. Jadi 4 tahun harus sudah pinter. Ya kan? 4 tahun harus sudah pinter. Karena tidak mungkin seorang nabi mengajak umat manusia tapi dia tidak punya ilmu. Seorang nabi mengajak umat manusia, dia tidak punya ilmu. Maka 4 tahun itu harus pinter. Kita sudah pinter 4 tahun. Belum? Oh, mulai pinter kapan? Sekarang udah pinter belum? Udah berapa tahun usia kita? Loh, itu Nabi Nuh alaihissalam. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak Ustaz, enggak 50 tahun, mulainya 350 tahun. Dari 1600, berarti seperberapanya? Sepertiga, bolehlah. Berarti usia 30 tahun Bapak dan Ibu, itu harusnya sudah lengkap ilmunya, siap terjun di masyarakat. Ya kan? Coba kemarin, ya. Kemarin kita sudah sampaikan mulai berdakwah beliau. Sebelum berdakwah aman, nyaman, tidak ada masalah. Tapi ketika berdakwah kemarin itu diperintahkan oleh Allah 3 hal. Dan 3 hal itu apa? Yang menyebabkan kita bisa ambil satu kesimpulan, 3 hal ini kalau ditinggalkan malapetaka. 3 hal itu kalau dilaksanakan menjadi kenikmatan. 3 hal itu apa? Ya, yang satu apa itu? Oh, 50.000 lah yang bisa jawab. Ayo. 50.000, lumayan. Enggak ada? Alhamdulillah. Yang pertama disuruh, wahai kaumku sembahlah Allah. Yang kedua, wahai kaumku bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga apa? 10.000 ini berarti. Ayo, yang ketiga apa? Taatlah kepadaku. Taati aku. Loh, berarti ini pesertanya baru lagi. Yang peserta lama belum datang dulu karena ini silsilah.
berurutan berseri. Oh, kalau kemarin tidak datang harus cari kemarin apa, ya kan? Nah, ini ikhwas sekalian, ya. 3 hal itu Allah sebutkan dalam Al-Quran yang menyebabkan kaumnya itu dihinakan oleh Allah, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Disuruh menyembah Allah, mereka tidak menyembah. Disuruh untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mereka melakukan sebaliknya. Disuruh untuk taat kepada Rasul, mereka tidak taat kepada Rasul. Itu adalah kaumnya. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 1/4 jam lagi Isya. Oh, saya kalau seperti ini kayak buru-buruan, cepet-cepetan. Itu 3 hal itu, ya. Maka ini menjadi peranan penting seperti apakah dakwah beliau. Ya. Ketika azab itu belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dengan cara yang lemah lembut, beliau sampaikan kepada umatnya. Ada dengan cara penuh kasih sayang kepada umatnya. Terkadang juga beliau sampaikan kepada mereka dengan ada janji Allah, kebaikan akan diberikan. Terkadang juga menakut-nakuti mereka. Itu 950 tahun. Disampaikan di hadapan orang-orang yang banyak tersesat. Tidak benar itu. Nah, kira-kira di antara yang Allah sampaikan itu ini. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Berarti Nabi Nuh berapa orang? 1. Di hadapan kaumnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau saat ini kan ada masjid, ya kan? Saat itu wallahu alam. Apakah di lapangan luas? Apakah di pasar? Ataukah mereka berkerumun di satu tempat? Nabi Nuh datang. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan kepada mereka. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Artinya tahu atau enggak? Sudah tahu artinya belum? Wow, Abu Jahal sudah tahu ini. Abu Lahab juga sudah tahu. Mereka beriman atau enggak? Enggak, kita beriman. Oh, yang tidak beriman saja tahu kok. Masa kita yang beriman tidak tahu? Belum belajar Ustaz? Alhamdulillah. Kita mau belajar. Jadi Allah sampaikan, kami utus Nabi Nuh seorang ila qaumihi, kepada kaumnya. Banyak orang. Berarti kan mereka banyak, Nabi Nuh seorang. 1 lawan banyak. Seimbang atau enggak? Tidak seimbang tak? Demo seorang diri Nabi Nuh alaihissalam itu. Ya ini. Nah, ini menjadi awal dakwah itu dilakukan. Maka Nabi Nuh itu sering disebut Rasul pertama kali. Karena mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 lawan banyak. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh? Wahai Nabi Nuh, aku kasihan kepada umat manusia. Kasih tahu mereka, kalau dibiarkan seperti itu, mereka akan sengsara. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dilakukan wahai Allah? Allah bilang, wahai Nabi Nuh, sampaikan kepada kaummu untuk menyembah Allah. Menyembah Allah. Ini akidah atau syariah? Menyembah Allah. Akidah kan? Keimanan. Berarti penyimpangan keimanan ya sudah muncul sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Setelah berapa ribu tahun? Bubar. Ustaz Wani. Ayo Ustaz, berapa tahun Ustaz? 1000 tahun. Dari Nabi Adam setelah 1000 tahun, mereka lupa Tuhan. Maka hati-hati, kita harus mewariskan ilmu kepada anak kita, supaya setelah 1000 tahun, anak-anak dan keturunan kita tidak lupa Tuhan. Bahaya ini Pak, lupa Tuhan. Gitu. Jadi mereka sudah lupa Tuhan di zaman Nabi Nuh itu. Sampai tidak tahu Tuhan yang harus disembah itu siapa. Maka dikatakan mereka lupa Tuhannya wahai Nuh. Sampaikan kepada mereka
untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, susah atau berat? Berat. Berat apa susah? Sama itu, susah ya, berat. Itu berat itu. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah itu sudah banyak. Kebanyakan orang itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah itu merupakan pemandangan yang langka. Maka ketika mayoritas itu tidak menyembah Allah, kemudian diajak untuk menyembah Allah, ini perjuangan yang luar biasa. Itu pasti tantangan akan datang kepadanya. Itu yang pertama, ya. Diajak kaumnya untuk menyembah Allah, berarti kebanyakan masyarakat saat itu punya Tuhan selain Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takut kalian akan kena azab. Ya kan? Diucapkan oleh Nabi Nuh. Berarti seorang nabi itu menyampaikan, disampaikan, diucapkan. Jangan diem-diem saja ngaku nabi tapi tidak terjun di masyarakat. Ini kan omongan yang keluar. Nabi Nuh itu menggunakan lesannya untuk apa? Untuk mengajak umat manusia. Jadi Nabi Nuh mengajak orang dengan lesannya itu. Dan yang paling penting dalam pendidikan, pengajarnya atau tempatnya? Tempatnya bagus, nggak ada yang ngajar. Ada proses belajar mengajar? Tidak ada kan? Pengajarnya ada, tempatnya tidak ada. Bisa terlaksana proses belajar mengajar? Bisa. Di mana saja bisa dilaksanakan. Yang penting ada ustadz yang mengajar, ada guru yang mengajar, maka pelajaran itu bisa disampaikan. Perhatikan, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah itu memberikan gambaran kepada kita. Saat ini di zaman Nabi Nuh itu sudah mulai. Ya, mulai apa? Ada satu gejolak di masyarakat antara orang-orang yang tidak menyembah Allah dengan orang yang mengajak orang untuk menyembah Allah. Konflik masyarakat mulai muncul. Karena ketika Nabi Nuh mengajak mereka menyembah Allah, pasti ada reaksi dari masyarakat. Masyarakat tidak tinggal diam. Tapi perhatikan di sini, ya, wahai kaumku, ya. Berarti Nabi Nuh itu sebenarnya dia punya kedudukan di masyarakat. Sampai mengucapkan wahai kaumku, seolah-olah wahai rakyatku, wahai anak-anakku. Dibilang seperti itu. Aku takut kalau kalian tidak menyembah Allah, maka Allah akan mengadab kalian. Berarti Allah tidak mengadab kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ya, orang yang beriman itu akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertanya bagaimana cara kita supaya tidak diadab Allah, jawabannya apa? Beriman pada Allah, sembahlah Allah. Itu dengan ucapan, jangan, ayo sembahlah Allah. Kalau enggak kalian akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan yang lemah lembut, ya, dengan penuh kasih sayang, itu dengan memberikan peringatan. Kenapa? Karena sayang kepada umat. Surat Al-A'raf. Di surat yang lain, surat Asy-Syu'ara, idz qala lahum akhuhum Nuhun. Jadi Nuh itu bicara dengan saudara-saudaranya. Berarti Bapak dan Ibu, ya, kita ini seorang diri, tapi kita punya saudara kita, punya anak kita, punya masyarakat kita. Kalau ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seorang dai di samping dia melaksanakan perintah Allah, gitu, apa? Siapa lagi yang akan kita ajak? Akhuhum, siapa mereka? Saudara mereka. Kalau ini kebaikan, jangan lupa kita pun juga ingin saudara kita pun dalam kebaikan. Diajak.
Kalau ini kebaikan, kita pun juga tidak ingin masyarakat kita tidak menikmati kebaikan tersebut. Ajaklah. Maka seperti inilah ya yang dilakukan Nabi Nuh, dirinya beriman pada Allah, keluarga, saudara diajak untuk beriman pada Allah, terus kemudian kaumnya juga diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin dimulai dengan u'budullah wattaquhu wa ati'un. Pertama menyembah Allah keimanan. Kalau ini seolah-olah penjelasan menafsirkan yang kemarin, menyembah Allah itu merupakan pondasi dasar. Yang berikutnya apa? Ala tattaqun, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian ini tidak takut pada Allah? Satu. Tafsiran yang lain, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian tidak ingin bertakwa kepada Allah, yang artinya apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya kan? Kalau orang beriman sembahlah Allah, dia menyembah Allah. Tapi kalau orang itu dikatakan bertakwa, kapan itu? Kalau Allah perintahkan salat, dia salat. Allah perintahkan ngaji, dia ngaji. Allah perintahkan sedekah, dia sedekah. Itu berarti amalan orang yang bertakwa. Tapi kalau orang itu tidak punya iman, kemudian dia melaksanakan salat tanpa iman, itu tidak dikatakan bertakwa dia. Berarti ikhwas sekalian, setelah Allah perintahkan kaumnya untuk menyembah Allah, tidak lupa syariat itu ada, ajaran-ajaran agama itu ada. Maka diajak pula, tidak cukup wahai umatku, kaumku, saudaraku, kalian hanya beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa amal perbuatan. Oleh karenanya ala tattaqun, apakah kalian tidak ingin melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah? Nuhun, Pak. Gitu? Jadi gak cukup. Bapak Ibu gak boleh hanya sekedar beriman. Maka kemarin kalau tentang Syam itu kan diawali amanu. Wahai orang yang beriman, diperintahkan untuk puasa. La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Berarti takwa itu apa? Takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Orang beriman saja tanpa melaksanakan perintah dan larangan, itu levelnya tidak naik. Tapi ketika dia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dari beriman naik menjadi bertakwa. Jadi untuk menjadi bertakwa tidak bisa tanpa iman. Ini ikhwas sekalian. Ya. Jadi ada perintah Allah yang berikutnya. Ini sudah sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tidak cukup kita hanya beriman pada Allah. Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menurunkan hujan dan lain sebagainya, enggak cukup. Harus apa itu? Perintah Allah apa kita laksanakan. Larangan Allah itu apa kita harus meninggalkan. Kalau itu kita lakukan, berarti kita mendapat predikat apa? Bertakwa. Nah ini perintah Nabi Nuh. Ajakan Nabi Nuh kepada umatnya, dan ini dilakukan dengan lemah lembut. Qala itu berkata. Jadi ada dialog. Itu dialog. Berarti kalau ini dialog, itu ada timbal baliknya. Nabi Nuh menyampaikan, nanti reaksi mereka itu apa? Ya kan? Konflik kadang terjadi. Perbedaan pendapat kadang terjadi. Dilakukan Nabi Nuh alaihissalam. Inni lakum rasulun amin. Aku ini hanya utusan Allah. Dan aku bisa dipercaya. Tuh. Jadi ciri khas seorang nabi itu orang yang bisa dipercaya, amanah. Maka kalau kita ingin mewarisi ciri seorang nabi, jadilah orang yang amanah. Karena apa? Karena iman itu harus menumbuhkan rasa amanah, sehingga masyarakat akan mendapatkan keamanan. Iman, amanah, aman. Enggak aman kalau orang itu enggak amanah. Kenapa enggak amanah? Imannya ini dipertanyakan. Iman harus amanah. Kalau sudah orang yang beriman ini amanah, insya Allah akan aman. Itu.
Fattakullah wa ati'un, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya ketika orang tersebut melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, oh dia pantas disebut hamba Allah. Dan pantas dia mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas orang tersebut disiksa. Wa ati'un, dan taati aku. Nah, taati siapa? Nabi Nuh alaihis salam. Berarti apa Bapak dan Ibu? Perhatikan, di situ ada 3 perintah. Yang pertama adalah beribadah pada Allah ini. Yang kedua adalah perintah bertakwa. Yang ketiga adalah perintah untuk taat pada Nabi. Orang menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah dan larangan Allah, kalau tidak dicontohkan oleh nabinya, nanti akan terjadi banyak versi orang beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keselamatan dan kebenaran dalam beribadah itu apa? Di samping ikhlas, ittiba ar-rasul, ikuti Rasul. Gimana cara Rasul sholat? Allah perintahkan wa aqimus shalah, laksanakan sholat. Laksanakan sholat. Kalau tanpa Rasul, maka masing-masing akan melaksanakan sholat. Sholat itu menurut bahasa artinya apa Ustaz? Doa. Maka orang tidak ada berdiri, rukuk, sujud, tidak ada. Melaksanakan sholat. Apa yang kamu lakukan? Sudah sholat? Sudah. Terus apa yang tadi kamu lakukan? Berdoa. Kenapa? Karena sholat artinya doa. Itu. Yang sini mengatakan salah, nggak boleh kayak gitu. Lah itu. Maka perlu wati'un dalam rangka kamu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ikuti aku. Berarti Rasul menjadi apa? Contoh dalam menyembah Allah, contoh dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan, dialog Bapak dan Ibu. Gitu? Dialog disampaikan. Ada di sini kalimat marah-marah? Tidak ada. Datar saja. Wahai kaumku, kalian gak mau menyembah Allah. Kalian tidak mau untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ala tatakun itu artinya seperti itu. Gak ada kan marah-marahnya? Tuh, santai, datar disampaikan. Aku ini hanya utusan Allah. Aku ini menjaga amanah Allah tersebut. Ya, itu kata Nabi Nuh. Enggak ada kemudian menjelek-jelekan orang yang diajak, kemudian menghakimi orang yang diajak ini. Hari pertama seperti itu, hari kedua ketemu seperti itu lagi. Hari ketiga ketemu seperti itu, 100 hari seperti itu. Sampai berapa? 950 tahun. Ba'da maghrib Ustaz? Enggak. Surat Nuh disebutkan. Mengajak kaumnya itu siang dan malam. Loh itu siang dan malam. Kapan tidurnya? Nabi Nuh alaihissalam. Demi melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa? Kamu hadapi kaummu. Ajak mereka menyembah Allah karena mereka tidak menyembah Allah. Ajak mereka untuk melaksanakan perintah Allah karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Ajak mereka untuk mengikuti gimana caranya menyembah Allah. Kamu yang jadi contoh. Terus dilakukan Nabi Nuh alaihissalam. Ngajak seperti ini, reaksi masyarakat yang beragam itu dilakukan terus menerus. Nah, kalau sekarang Ustadz datang dikasih minum, enak kan? Enak. Nabi Nuh enggak. Gitu. Sambutan itu berubah menjadi disambit, dicaci maki dan lain sebagainya. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan perintah Allah. Perintahnya kepada Nabi Nuh apa? Ajak kaummu. Tapi ternyata kaumnya itu menentang atau tidak? Berapa tahun itu? Sejam 2 jam? Enggak, 950 tahun. Dilakukan Nabi Nuh atau tidak? Dilakukan terus. Berarti Nabi Nuh ini dengan penuh kesabaran, selagi belum dikatakan berhenti wahai Nabi Nuh, terus mengajak kaumnya. 950
tahun. Bapak kalau sholat, ibu kalau sholat, sabar atau enggak melaksanakan perintah Allah itu? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, alhamdulillah. Wah, senang sekali, ya kan? Nabi Nuh alaihissalam itu, ini perintah Allah, aku harus lakukan. 950 tahun dikerjakan Nabi Nuh. Akhirnya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang 3 ini dilaksanakan Nabi Nuh dengan penuh kesabaran 950 tahun itu, mereka yang tidak ikut Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gitu. Yang beriman dengan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Orang yang sabar melaksanakan perintah Allah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tulis, orang yang sabar melaksanakan perintah Allah pasti akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh sabar melaksanakan perintah Allah, maka Allah selamatkan dari azab yang begitu sangat dahsyat. Bencana alam yang terbesar sepanjang zaman menimpa alam dunia. Tidak ada yang tersisa kecuali mereka yang ada di kapal tersebut. Akibat dari mereka tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak takwa dan tidak taat pada Rasulnya. Rasul yang diutus oleh Allah disakiti, Rasul yang diutus oleh Allah dicaci maki, Rasul yang diutus oleh Allah itu dibenci. Maka yang terjadi mereka dihancurkan, Rasulnya diselamatkan oleh Allah. Kalau sabar dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup? Insya Allah berikutnya nanti kita akan lihat lagi reaksi kaumnya itu seperti apa. Di antara ayat yang menunjukkan tentang reaksi kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang sudah tahu boleh pulang, yang belum tahu harus di sini supaya tidak terpotong ceritanya. Terus di situ juga cerita tentang perintah Allah, tanamlah pohon. Nanti kamu bikin kapal. Itu pohonnya itu nanam berapa tahun, kapal besarnya berapa, nanti ba'da isya. Yang sudah tahu boleh pulang, yang belum tahu ya pengen tahu ya jangan pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas tentang Nabi Nuh alaihi salam dan juga perintah Allah kepadanya untuk mengajak manusia. Dan kita ingat kembali bahwa adanya Rasul di tengah-tengah umat itu merupakan karunia, kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barusan juga kita sampaikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan 3 hal. Yang pertama, mengajak umatnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyampaikan kepada umatnya supaya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Yang ketiga, meminta kepada umatnya untuk apa? Taat kepada nabinya. Kemudian 950 tahun Nabi Nuh itu menemani umatnya dengan beragam reaksi yang diterima Nabi Nuh alaihissalam. Resiko seorang dai, resiko seorang nabi, resiko seorang rasul di tengah umat yang sedemikian rupa. Maka ketika ayat Quran menyampaikan kisah tentang Nabi Nuh, itu pun juga menjadi terapi, motivasi bagi siapa? Nabi kita Muhammad SAW, bahwa masyarakat itu reaksi terhadap dakwah tidak sama, bahwa masyarakat itu menerima dakwah itu tidak sama. Ada yang menerima dengan baik-baik, ada yang tidak menerima tapi tidak mengusik, ada yang tidak menerima tetapi dia bereaksi. Ada aksi yang dia lakukan sebagai bentuk pertentangan kepada dakwah para nabi tersebut.
Maka ketika itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu menjadi apa? Menjadi seolah-olah terapi bagi Nabi kita Muhammad SAW dan juga para da'i. Seperti itulah yang dihadapi para nabi, seperti itulah yang dihadapi para da'i, para penyeru agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian berapa tahun melaksanakan? Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan hal itu selama 950 tahun. Dan terakhir tadi kita sampaikan sebelum sholat Isya bahwa Nabi Nuh itu memberikan gambaran kepada kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selama 950 tahun itu dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Sabar. Kalau enggak sabar mungkin sudah dari awal udah enggak mau. Tapi mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka untuk selalu taat dan juga patuh kepada para nabi, itu 950 tahun. Maka apa yang didapatkan Nabi Nuh? Ketika umatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan buah dari kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang-orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dihargai, dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang menarik ketika kita disuguhkan satu keterangan tentang Nabi Nuh. Itu berarti pembicaraan kita itu bukan pembicaraan terhadap diri sendiri, tetapi pembicaraan terhadap seorang da'i ketika dia harus berdakwah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kaumnya. Seperti itu kira-kira. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara reaksi yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, mereka diajak menyembah Allah, diajak untuk bertakwa, kemudian untuk taat kepada nabinya. Apa jawaban mereka? Qalu. Kaumnya menjawab, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Ardhalun itu radilah, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang rendah, orang yang hina. Jadi ketika Nabi Nuh mengajak mereka dengan tiga hal itu hadirin, reaksi kaumnya itu sungguh luar biasa, tidak mengenakan sekali. Dari apa itu? Ucapan mereka. Maka di situ dikatakan qalu, ucapan. Ucapannya enggak enak. Nabi Nuh ngajak mereka, ayo sembahlah Allah, ayo taat pada Allah, ayo melaksanakan perintah Allah, ikuti aku caranya melaksanakan perintah Allah seperti apa. Mereka menjawab ucapan tersebut, wahai Nabi Nuh, apakah kami ini harus beriman kepadamu? Apakah kami ini harus mengikuti dirimu? Padahal kamu termasuk orang-orang yang hina. Kenapa? Sendirian di tengah-tengah orang yang tidak baik itu. Itu ucapan yang tidak enak didengar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saat ini kita menemukan seorang da'i, ulama dicaci maki, ketika dia mengajak umat untuk menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah, kemudian masyarakat umat itu malah mencaci maki ulama tersebut. Dulu zaman Nabi Nuh sudah pernah dilakukan oleh kaumnya, umatnya, bahkan disebutkan saudara mereka sendiri. Jadi terkadang berat hadirin, musuh da'i bukan orang lain, tapi siapa? Saudara mereka, keluarganya, gitu. Jadi reaksi kaumnya diantaranya Allah sebutkan apa? Mereka menyebut bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu ya adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sama. Ini merupakan cara dakwah Nabi Nuh dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Itu. Tapi apa jawaban kaumnya? Qalal mala'u min qaumihi. Ini ayat 60-nya. Al-mala' itu orang-orang yang punya kedudukan. Kalau yang tadi itu mayoritas masyarakat. Itu mencaci maki Nabi Nuh dengan sebutan orang yang hina. Kalau yang ini itu diucapkan oleh orang yang punya kedudukan di masyarakat tersebut. Apa katanya? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat dirimu wahai Nabi Nuh alaihissalam itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Nuh ketika mengajak kaumnya menyembah Allah itu dikatakan tersesat. Kenapa? Karena minoritas. Mereka mayoritas. Ya kan? Nabi Nuh seorang diri, mereka orang banyak, mereka itu salah. Menurut Allah subhanahu wa ta'ala, salah dalam beribadah, salah dalam melaksanakan syariah, dan mereka tidak mengikuti Nabi. Dan itu jumlahnya banyak. Kemudian Nabi Nuh seorang diri datang kepada mereka, menyampaikan bahwa kalian salah dalam beribadah, kalian salah dalam berakidah, kalian salah dalam perilaku yang benar seperti ini disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa katanya? Kami ini banyak, kamu itu sedikit. Maka yang salah sesungguhnya bukan kami karena jumlahnya banyak. Tapi yang salah adalah kamu wahai Nabi Nuh, kamu yang tersesat karena seorang diri. Itu adalah logika manusia. Jadi kebenaran itu harus jumlahnya banyak atau tidak harus? Tidak harus. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun jumlahnya sedikit itu adalah yang benar. Bukan jumlah yang banyak pengikutnya yang banyak pasti benar. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah logika masyarakat. Kebanyakan orang, kok kamu seperti itu ya, kebanyakan seperti itu. Ya kan? Tapi salah. Tapi orang-orang banyak melakukan gitu. Padahal ikhwas kalian, kalau melihat yang seperti ini, berarti masyarakat secara umum itu menyalahkan Nabi Nuh karena seorang diri. Punya pribadi, punya pendapat yang lain dari masyarakat secara umum. Masyarakat mengatakan kamu tersesat wahai Nabi Nuh, kamu salah. Kenapa? Karena menyimpang dari kebanyakan orang. Tapi kan kita tahu bahwa Nabi Nuh menyampaikan apa yang diketahui Nabi Nuh itu merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun seorang diri, kalau itu dari Allah itulah yang benar. Sedangkan mereka orang banyak, tapi perilaku ibadah syariah mereka menyimpang, maka belum tentu mereka itu benar. Lah ini ikhwas kalian. Qala ya qaumi laisa bi dhalalah, wahai kaumku. Lah ini dialog. Ya kan? Jadi tidak ada terus kemudian main hantam ini itu, tidak. Ada ucapan kemudian ditimpali dengan ucapan yang lain dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu butuh keberanian berbicara, itu kan, dengan ucapan yang tidak sama dengan mayoritas masyarakat, tapi itu benar, itu dilakukan Nabi Nuh alaihissalam, butuh keberanian. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku ini tidak tersesat, aku ini hanya menyampaikan yang datang dari Tuhan semesta alam ini, Rasulun mir Rabbil alamin. Jadi yang datang dari Allah pasti benar, walaupun diikuti oleh satu orang. Uballighukum risalati Rabbi, aku sampaikan ajaran Tuhanku. Wa ansahu lakum, aku hanya memberikan nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku tahu, tapi pengetahuanku itu datang dari Allah, sedangkan kalian belum tahu. Loh ini, jadi kebenaran bukan yang datang dari kebanyakan orang, tapi kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyungdhirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Ini di ujungnya, aku peringatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kalian pasti akan disayangi oleh Allah. Loh, berarti apa? Kasih sayang Allah diberikan kepada hambanya yang bertakwa. Siapa itu? Hambanya yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Karena ada hambanya yang beriman pada Allah, tapi tidak melaksanakan perintah Allah, tidak bertakwa. Ada hamba itu percaya kepada Allah, beriman pada Allah, tapi larangan Allah selalu dilanggar, tidak bertakwa. Nah, ini ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhu, reaksinya. Ya kan? Tadi dikatakan orang yang hina. Kemudian Nabi Nuh dikatakan orang yang tersesat, orang yang salah. Sekarang yang ini, ayat 64. Fakadzabuhu, artinya apa kira-kira? Jangan kalah sama Abu Jahal. Apa artinya? Kadzib. Jadi mereka mendustakan. Bohong kamu, aku enggak percaya kepadamu. Kata siapa? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Loh, begitu? Ya kan? Enak enggak didengar? Tidak enak. Itu resiko menyampaikan firman Allah. Ada yang memperlakukan kita dengan ucapan yang seperti ini. Fakadzabuhu, mereka mendustakan, enggak percaya. Gitu, omong kosong kamu itu, bohong itu. Enggak enak, itu dialog seperti itu. Kemudian dikatakan yang sedemikian rupa. Tapi Nabi Nuh sabar atau enggak? Sabar. 950 tahun terus seperti itu. Nabi Nuh. Tuh, ini enggak benar dia, sesat dia, bohong dia gitu. Setiap menyampaikan sesuatu selalu seperti itu. Dan Nabi Nuh itu di masyarakat atau terpencil dari masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat diperlakukan seperti itu. Kalau bukan karena kesabaran yang luar biasa, Nabi Nuh sudah mungkin meninggalkan mereka. Tapi ketika belum ditinggalkan Nabi Nuh, mereka belum diazab oleh Allah. Jadi Nabi di tengah-tengah masyarakat itu menjadi apa? Benteng dari azab Allah. Nabi Muhammad ada? Rasul kita sudah tiada. Berarti benteng dari azab Allah sudah masih ada atau enggak? Tidak ada. Tapi alhamdulillah masih ada ulama yang meneruskan perjuangan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwas sekalian perhatikan, fa'anjainahu. Kami selamatkan Nabi Nuh, kata Allah. Karena apa? Kesabaran. Kira-kira ini di awal dakwah atau di akhir? Di akhir udah selesai gak sampai 950 tahun. Kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah. Ketika mengajak mereka untuk menyembah Allah, dirinya menyembah Allah atau enggak? Menyembah. Enggak mungkin nyuruh orang lain menyembah Allah, dirinya tidak menyembah. Gitu? Itu seperti orang, ayo beli obat ini. Saya enggak menyebut obatnya, takut dikira promosi. Minumlah obat ini. Tapi ketika dia nyuruh orang lain minum obat itu, dia minum obat itu atau enggak? Ya enggak, orang dia enggak sakit. Iya kan? Enggak sakit dia. Dia nyuruh orang lain itu, minum, kamu batuk, iya, minum obat ini. Ya saya enggak batuk, saya enggak minum obat. Jangan bilang Ustadz juga minum obat. Kenapa? Nyuruh saya minum obat itu, saya enggak batuk. Itu kan? Nah, tapi Nabi Nuh itu tidak seperti itu. Dalam menyuruh menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, Nabi Nuh juga bertakwa, bukan tukang obat tadi itu. Ya. Ini ikhwas sekalian. Jadi ketika Nabi Nuh mengajak mereka laksanakan perintah Allah, Nabi Nuh juga melaksanakan perintah Allah. Seperti itu. Maka ketika 950 tahun dia sabar melaksanakan perintah Allah, dia sabar untuk menyembah Allah, dia sabar menghadapi kaumnya
yang menjelek-jelekkan dirinya itu, maka apa? Kami selamatkan Nabi Nuh walladzina ma'ahu fil fulki, dan orang-orang yang ada di dalam kapal. Berarti Allah menyelamatkan orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin. Seperti orang yang enggak tahu saja. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi reaksi kaumnya itu luar biasa. Ada lagi enggak reaksi kaumnya? Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi inlakum nadhirum mubin. Ini yang kemarin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ini memberikan peringatan saja. Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya, ya. Itu. Jadi cara dakwahnya apa? Awas, hati-hati. Kalau enggak menyembah Allah kalian dihancurkan. Kalau enggak melaksanakan perintah Allah kalian tidak dirahmati oleh Allah. Terus seperti itu. Itu namanya apa? Memberikan warning, peringatan. Terkadang menakut-nakuti dengan azab yang pedih. Berikutnya, ini kata mereka, qalu la illam tantahi ya Nuh. Ucapan lagi, Pak. Enggak tahu lewat sosial media atau apa ini ucapannya ya. Ada enggak WA saat itu? Enggak ada. Facebook? Wow, enggak seserem sekarang berarti. Langsung itu. Iya kan? Nah, kalau tidak langsung, iya kalau punya. Kalau enggak punya, akun itu enggak punya dia. Enggak dengar kan? Ini diucapkan langsung oleh mereka di hadapan Nabi Nuh. Apa kata mereka? Ya Nuh, wahai Nuh, la takunanna minal marjumin. Gitu. Sungguh kamu akan dirajam, dilempar batu. Gara-gara apa? Selalu ngajak mereka untuk menyembah Allah. Jadi mereka bosan enggak mendengar ucapan Nabi Nuh? Ada enggak orang sekarang yang bosan dengan panggilan Allah? Berarti kaumnya Nabi Nuh diapakan? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini muncul kalimat bosan dengan perintah Allah. Jangan ada di hati kita, ya, hati ini yang ngajak kita untuk bosan dengan perintah Allah. Mereka bosan. Sampai muncul, kami akan lempari kamu. Loh, niat jahat atau niat baik? Niat jahat. Itu ingin menghabisi Nabi Nuh alaihissalam. Berarti resiko seorang dai siap dicaci maki, ya kan? Siap untuk dihina, bahkan siap untuk dilenyapkan, dibunuh. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam sudah mengalami yang seperti itu. Qala rabbi inna qaumi kadzabuni. Ini munajat, ya Allah. Sudah sekian tahun lamanya aku mengajak mereka. Siang malam aku mengajak mereka. Meminta upah kepada mereka pun juga tidak. Itu, tapi apa balasan dari kaumnya? Kaumku mendustakan diriku ya Allah. Kata Nabi Nuh kepada Allah. Munajat. Jadi mengadunya itu di sosmed atau kepada Allah? Allah. Kalau menemukan permasalahan, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kemarin aku bisa sholat jamaah, saat ini gak bisa. Kenapa? Kaki saya sakit. Sembuhkan ya Allah, supaya bisa jamaah. Ya ini kan minta sembuh supaya besok bisa kerja. Dapat apa? Uang, dunia kan? Nabi Nuh seperti itu. Mengadu kepada Allah, kenapa? Karena kaumnya tidak melaksanakan yang ia ajarkan kepada mereka. Bahkan apa? Kadzabuni, mendustakanku. Kalau mereka tidak mendustakan, tidak mengamalkan, itu masih baik. Tapi kalau mereka mendustakan,
ditambah dengan apa tadi itu, hinaan, cacian, bahkan ingin menghabisi, ini kan luar biasa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwas sekalian, apapun masalahmu, kalau kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini mungkin enggak punya, ini enggak punya, ini enggak punya. Jangan lupa kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya harus melaksanakan perintah Allah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Faftah baini wa bainahum fathan. Ya Allah, bukalah sekarang apa yang seharusnya aku lakukan. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Selamatkan diriku dan orang yang beriman. Loh. Gitu kan? Nah, kira-kira ini itu bukan diucapkan di awal. Baru hari seminggu pertama itu dakwah, terus kemudian mengucapkan ini itu enggak sabar itu. Ya kan? Ini itu sudah di akhir-akhir perjuangan, sudah sekian tahun, ratusan tahun itu. Itu Ustaz Boni. Tuh, jadi jangan menyerah. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, gitu kan? Mendapatkan hinaan, cacian, bahkan ancaman jiwa itu dihadapi Nabi Nuh, kemudian dia itu selalu bermunajat kepada Allah, itu di akhir-akhir dakwah beliau itu seperti ini. Terus ini Nabi Muhammad SAW, watslu alaihim, aku perintahkan kepadamu wahai Muhammad, ya, untuk menyampaikan kisah Nabi Nuh alaihissalam kepada umatmu. Sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad atau belum? Sudah kan? Saya pun juga sudah menyampaikan. Ini Allah perintahkan, watlu itu perintah, tilawah, perintah untuk membacakan. Ya kan? Nabi Muhammad sudah melaksanakan perintah itu. Malam ini kisah Nabi Nuh juga sudah aku sampaikan kepada bapak dan ibu semua. Bapak nanti udah harus menyampaikan perintah ini, cerita ini kepada anak-anak, kepada orang yang dikenal. Kenapa? Karena ini perintah Allah untuk menyampaikan kisah Nabi Nuh. Coba dilihat di situ kalau terjemahan ada itu. Perintah, Allah perintahkan, bacakanlah, sampaikanlah cerita Nabi Nuh kepada mereka, kepada kaumnya. Idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu. Kalau masalahku ini menjadikan kalian sengsara, maka aku ini bertawakal kepada Allah. Silakan kalian mau melakukan apa saja, makar apapun, rencana apapun silakan kalian lakukan. Uhummatun tsumaqdu ilayya wala tundirun. Silakan kalian mau apakan saya siap. Loh. Tantangan Nabi Nuh alaihissalam. Ya tadi itu cerita. Ya, dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang disampaikan kepada umatnya, peringatan sudah disampaikan, tapi mereka membalas dengan cacian, makian, bahkan ingin menghabisi nyawa Nabi Nuh alaihissalam. Silakan lakukan saja. Tapi saya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwas kalian, yang menyebabkan kaum Nabi Nuh diadab oleh Allah itu karena kedzaliman mereka. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya dia adalah para ulama yang dia ikuti nasihatnya, tapi malah para ulama jadikan sebagai Tuhan. Itu namanya apa? Zalim. Yang seharusnya dia melaksanakan perintah Allah, malah melaksanakan perintah setan. Itu namanya apa? Zalim, melakukan sesuatu, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menentang penjelasan tadi itu, kamu bohong begitu. Terus menantang agar azab segera turun, lah ini yang menyebabkan diadab mereka itu. Ya mungkin karena lama juga, itu dari generasi ke generasi terus begitu. Nah, ini Pak, ayat-ayatnya itu, ini kan tentang Nabi Nuh. Ya, tentang Nabi Nuh. Nah, diadab oleh Allah karena apa? Waqila bu'dal lil qaumidz zalimin, kehancuran orang yang zalim. Jadi umat kaum Nabi Nuh itu orang yang zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya Allah disembah, Allah tidak disembah. Yang seharusnya yang lain itu bukan disembah, malah disembah. Kezaliman mereka itu. Ini tentang tufan. Tufan itu taufan. Angin badai.
Kenapa mereka itu ditimpa badai yang demikian rupa? Wahum dhalimun. Ini kan ada 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti kisah siapa? Nabi Nuh kan dakwahnya itu. Ketika mereka seperti itu terus kemudian diadab oleh Allah dengan badai, wahum dhalimun, karena mereka orang yang zalim tadi itu. Seharusnya Nabi Nuh itu dihormati, diikuti, tapi mereka dustakan. Hati-hati. Terus, walaqad ahlaknal quruna min qablikum, ini secara umum. Ya, umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah lamma zalamu, ketika mereka zalim. Zalim, ya. Seharusnya diri ini itu tidak dianiaya, ya aniaya, disakiti dirinya sendiri. Itu namanya zalim juga. Orang lain yang seharusnya dia juga tidak boleh menyakiti, dia sakiti, zalim pula. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan kezaliman. Ibnu Abbas menyampaikan Syarat al-Ausan, dulu zaman Nabi Nuh mereka itu menyembah berhala. Terus di zaman Arab itu sudah muncul berhala-berhala yang dulu disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam, itu dijadikan berhala oleh bangsa Arab. Seperti apa? Wudda, ya, itu kan berhala kaum Nabi Nuh. Itu dijadikan berhala oleh manusia yang ada di Daumatul Jandal, tanah Arab sana. Terus kemudian berhala Suwa, itu juga ada di zaman Nabi Nuh. Itu jadi berhala orang Hudzail. Yaghuth, itu jadikan berhala untuk orang Murad. Li Bani Ghutaif, ada Bani Ghutaif. Terus itu di daerah Sabah. Ya'uq itu dari Hamadan, jadikan berhala di sana. Dimunculkan kembali di zaman Nabi Muhammad SAW. Terus seperti itu. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas, berhala-berhala yang sejak zaman Nabi Nuh itu disembah oleh kaumnya, di zaman Nabi Muhammad dimunculkan kembali dengan nama yang sama, itu oleh Ibnu Abbas dikatakan mereka adalah orang-orang soleh dulunya. Orang-orang soleh. Ya tadi yang kemarin kita sampaikan, jangan sampai ya kita mengidolakan seseorang tapi kebablasan. Apa itu, Pak? Idola dijadikan Tuhan. Jangan sampai. Apalagi orang yang diidolakan itu menempatkan dirinya seolah-olah Tuhan. Wah, itu sudah, itu nggak boleh. Itu jadi dikatakan bahwa Tuhan berhala-berhala itu dulunya orang soleh, orang baik. Ya, itu khawatir itu. Jadi ini menjadi virus. Orang yang baik kemudian diidolakan orang, apakah baik karena ilmunya yang luar biasa, apakah ketangkasannya yang luar biasa, apakah karena kepahlawanannya. Kemudian orang itu membuatkan patung untuknya, kemudian berikutnya disembah oleh manusia. Ini kan luar biasa kalau tidak dikawal umat ini. Kemudian ketika mereka orang saleh ini meninggal dunia, setan itu datang kepada manusia. Kemudian bilang, bikin patung, bikin gambar, kemudian tancapkan di majelis-majelis kalian, tempat kalian berkumpul. Setelah itu, ya, mereka menyembah patung-patung tersebut. Ya, ini riwayat dari Ibnu Abbas tentang asal mula orang itu menyembah patung. Nah, itu ikhwas sekalian. Jadi kezaliman mereka, terus kemudian mereka menentang nabinya, itu yang menentang nabi ini. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kaum Nabi Nuh itu tidak akan diadab oleh Allah kecuali Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwahnya. Kalau mereka tidak tersentuh oleh dai dan nabi, mereka tidak berhak diadab. Maka di sini dikatakan Allah tidak mengadab sebelum Allah mengutus seorang utusan. Gitu? Apa betul itu Ustaz? Betul firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra. Sama, ini juga sama. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mungdzirun. Enggak ada satu negeri dihancurkan oleh Allah kecuali negeri itu pasti sudah ada orang yang memberi peringatan. Gitu? Di ayat yang Al-Qasas 59 juga sama. Dihancurkannya satu negeri itu juga gara-gara apa? Sudah ada utusan datang ke sana,
sudah menyampaikan peringatan tapi ditentang. Jadi umat Nabi Nuh itu ketika mereka tidak menyembah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, itu kalau Nabi Nuh tidak diutus oleh Allah, mereka tidak dihancurkan. Tapi ketika Nabi Nuh sudah datang, sudah menyampaikan peringatan, mereka tidak mengikuti, adab Allah turun. Ditambah ini yang ketiga, Pak, menantang agar adab segera turun. Kata mereka, ya Nuh, wahai Nuh, sudah banyak ucapan yang kau sampaikan kepada kami. Debat sudah sering kita lakukan. Setiap satu generasi yang lain terus kita berdebat. Kamu terus ngajak kami untuk menyembah Tuhan kami, memperingatkan kami dengan adab. Sekarang kapan adab itu diturunkan kepada kami? Kira-kira isinya itu, surat Hud 32 ini. Gitu? Ada enggak orang sekarang? Biarin aja kalau Allah mau mengadab. Siap kami untuk diadab. Itu? Nah, itu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Itu ikhwas sekalian, ketika mereka menantang azab, itu dikatakan Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillah, Allah pasti akan mendatangkan azab tersebut. Tapi yang dibawa Allah, karena Nabi Nuh tidak berkuasa. Insya'a, kalau Allah mau, wa ma antum bimu'jizin, dan pasti kalau azab itu datang, kalian tidak sanggup untuk melawan azab tersebut. Mulai membuat kapal, gitu kan? Terus upaya terakhir dalam dakwah. Jadi sebelum perintah itu udah dahsyatnya azab, munajat Nabi Nuh, taubat Nabi Nuh, dan selamatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita mulai dari surat Nuh alaihissalam. Apa katanya? Ketika Nabi Nuh mengajak mereka itu, mereka menjawab, wahai umatku, jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Itu kata umatnya Nabi Nuh. Mereka menyembah berhala itu loh. Nabi Nuh mengatakan, jangan kau sembah berhala itu, sembahlah Allah. Kata mereka apa? Jangan dengerin dia. Dia tersesat sendirian. Dia bohong. Jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Wala tadarunna wadda. Jangan kalian tinggalkan wadda, Tuhan mereka itu. Suwa'a yaghutsa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan. Waqad adallu katsira wala tazididz zalimina illa dhalala. Ya Allah, sungguh mereka itu tersesat, sangat tersesat. Dan kesesatan mereka itu ya sungguh bertambah-tambah terus karena kezaliman mereka. Karena kesalahan mereka itu, kata Nabi Nuh, ughriqu, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Fa'udkhilu nara, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, selain Allah enggak ada yang bisa menolong mereka. Mereka ditenggelamkan Allah itu, Pak, enggak ada yang bisa menolong mereka. Apapun juga. Mereka dimasukkan ke dalam neraka, apalagi enggak ada yang bisa menolong mereka. Wa qala Nuh, Nabi Nuh mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku. Lah ini, Pak, 3 hal itu ditambah dengan doa Nabi. 3 hal ada, itu potensi kehancuran adab Allah. Tapi kalau nabinya tidak meminta, tidak turun. Tapi kalau nabi itu minta, turun. Ini 3 hal itu ada. Peringatan sudah disampaikan, terus Nabi Nuh bilang, la tadar al ardi minal kafirina dayyara. Jangan biarkan bumimu ini ada orang kafir. Yang tadi tidak menyembah Allah, tidak melaksanakan perintahmu, dan tidak melindungi nabimu, tidak mentaati nabimu. Hancurkan mereka. Innaka intadarhum. Kenapa? Ini alasannya, Pak. Di hadapan Allah, wahai Tuhanku, seandainya engkau tinggalkan di antara mereka masih hidup orang kafir itu, yudillu ibadaka, maka pasti mereka akan menyesatkan hambamu. Itu alasannya Nabi Nuh. Jadi benih-benih kekafiran hancurkan semua. Kenapa? Kalau ada satu saja benih kekafiran itu ada, dia berkembang, nanti lambat laun dia apa? Akan menyesatkan hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan dari hamba yang tidak beriman tadi itu, dia akan melahirkan generasi yang tidak beriman pula. Doa Nabi Nuh, munajat Nabi Nuh kepada Allah. Rabbi firli, untuk itu aku mohon ampun. Wali walidayya, ampuni juga kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'mina, dan orang yang datang kepadaku dalam keadaan beriman. Gitu?
walil mu'minina wal mu'minat, ampuni orang yang beriman laki dan perempuan, wala tazididz zalimina illa tabara, orang zalim itu pasti bertambah terus dosanya. Itu Pak. Dah. Kemudian di akhir-akhir dakwah beliau itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu tadi itu, wasna'il fulka, perintah. Ya sudahlah, doa sudah dilakukan, munajat Nabi Nuh dilakukan, itu menunjukkan bahwa sudah seolah-olah itu menurut analisa Nabi Nuh peluang untuk menjadikan mereka beriman itu tidak ada. Akhirnya apa? Allah bilang, wahai Nuh, buatlah perahu bi'ayunina wa wahyina, tetapi sesuai dengan perintahku. Jadi Nabi Nuh itu pekerja yang membuat, apa istilahnya ya, punya ide, terus punya desain siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kamu bikin perahu saja. Itu. Tetapi perahu buatanmu itu harus sesuai dengan wahyu dariku, arahanku. Ya, arahanku. Berarti melaksanakan perintah Allah atau enggak? Melaksanakan. Bikinnya bukan di pinggir laut, tapi di tengah-tengah. Oh iya, di daratan. Wah, ini menjadi masalah lagi. Dah gila Nabi Nuh itu. Ya, itu ucapan mereka. Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Jangan kau tanyakan orang-orang yang zalim. Gimana nanti orang yang zalim? Jangan tanya. Kalau kamu sudah minta supaya menghancurkan mereka, jangan tanya dengan orang yang zalim seperti apa nanti, gimana ini tetanggaku, ini anakku, jangan kau tanya. Kenapa? Orang yang zalim, yang tidak beriman akan dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi malaun. Perintah Allah untuk membuat perahu di ayat surat Hud ini ayat 38 itu Nabi Hud melaksanakan perintah loh. Ada senso? Enggak ada kan? Ya, gimana cara memotong pohonnya itu? Ada paku besar. Ada baja untuk mengikat. Gimana caranya coba? Ada enggak alat berat yang digunakan? Tapi demi melaksanakan perintah Allah, sabar dilaksanakan. Jadi perahu atau enggak? Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah pasti akan berhasil. Tapi dengan kesabaran. Berusaha seperti itu. Jadi itu. Ketika membuat perahu, apa? Kullama marra alaihi malaun min qaumihi, orang-orang melihat. Lagi bikin apa? Kok kayak bikin perahu gitu kan? Terus mereka komentar. Loh, perhatikan, kalau orang enggak suka itu komentarnya enggak enak pokoknya. Itu. Sakhiru minhu, mencela, menghina Nabi Nuh alaihissalam. Menghina. Berarti kira-kira hinaannya apa? Enggak musim hujan, jauh dari pantai dan danau, bikin perahu. Gila ini. Pakai apa itu? Kira-kira seperti itu. Enggak enak lah pokoknya. Makanya beruntung kita bukan Nabi Nuh. Itu luar biasa. Ya, tantangan Nabi Nuh alaihissalam. Itu. Kemudian ketika mereka itu menghina Nabi Nuh juga sempat menjawab itu, Pak. Qala, Nabi Nuh menjawab, in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Saat ini kalian menghina diriku, nanti kami akan menghina diri kalian. Jadi jangan sampai, Pak, iya kan? Kita ini dihina orang-orang yang tidak baik, nanti di akhirat kita kok kumpul sama mereka di neraka. Gimana kita bisa menghina mereka nanti? Ya kan? Saat ini kita dihina oleh orang-orang yang tidak baik, kalau sampai nanti di neraka kita bertemu dengan mereka di tempat yang sama, kita gak bisa menghina. Jadi harus beda. Saat ini kita dihina karena kita beriman, nanti di akhirat kita harus di tempat yang baik supaya mereka tidak menghina kita lagi. Gitu loh. Loh dulu kamu kan gini itu. Kok sekarang ada sama dengan saya gitu. Kan enggak enak itu. Jadi harus beda kita, Pak. Gitu. Nah, ini ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian menghina saya saat ini, kami nanti akan menghina dirimu. Loh, begitu. Boleh berarti itu saat? Ya tadi itu. Ya, ya silakan aja nanti. Ya kalian menertawakan,
nanti giliran kalian ditertawakan. Hati-hati itu. Fasaufa ta'lamun, kalian akan tahu. May ya'tihi adabun yukhzihi wa yahillu alaihi adabun muqim. Nanti adab akan datang. Dah ya Pak? Nanti kita akan cerita bikin perahunya itu. Wah, jam berapa? 8:30. Kuat. Udah bosen. Sabar dalam melaksanakan perintah. Wah. Atau season ketiga? Enggak usah ya. Nanti tinggal sedikit. Gitu. Akhirnya apa? Perintah Allah itu udah bikin perahu sampai begitu Pak. Ya. Benar, naik perahu. Terus di sini yang saya kasih kuning ini Pak, illa man sabaqa. Semua itu hancur kecuali sabaqa alaihil qaulu wa man amana. Orang yang berarti semua hancur, dihancurkan oleh Allah. Siapa yang selamat? Bapak punya iman? Jangan dilepas. Hancur itu nanti. Ibu itu, iman itu jangan dilepaskan. Jaga terus. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan manusia yang punya iman. Itu dihancurkan semua. Itu. Wah, dikatakan dari langit turun air, dari bawah turun keluar air, dari atas dari bawah air keluar semua. Pada saat nanti terjadi adab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini tentang anaknya. Ya kan? Ketika itu terjadi, melihat anaknya kan itu? Ya. Rabbi innabni min ahli, itu anakku. Siapa itu? Kan'an, anakku. Itu, dia enggak bersama kapalku. Karena dia tahu diri, yang naik kapal pengikut ayahku. Aku termasuk yang menentang. Ibunya juga sama. Gitu. Ibunya juga sama. Padahal ibunya yang 24 jam itu menemani Nabi Nuh alaihissalam hidup bersama itu. Ternyata juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ini juga sama. Ayo naiklah nak. Itu anaknya enggak mau. Aku enggak mau kumpul dengan kalian. Loh itu Pak. Jadi orang baik kumpulan orang yang baik. Itu baju putih kumpul baju mana ini enggak putih sana sini. Itu biasanya seperti itu. Suka main bola kumpulnya sama orang yang suka bola. Itu tenis meja kumpulnya orang yang suka tenis. Pembicaraan nyambung. Itu satu untuk cerita bola, yang satu cerita tenis meja nggak nyambung. Nah seperti itu. Jadi orang yang baik kumpul orang baik, yang nggak baik kumpul yang tidak baik. Wah kalau begitu saya pengen bisa di sana sini, nggak bisa gitu itu. Malah nggak ada kumpulan kamu nanti. Itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah ketika Nabi Nuh mengatakan itu anakku ya Allah, dia mau tenggelam. Itu wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Apa kata Allah? Wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Kan'an itu bukan termasuk keluargamu. Loh. Padahal secara generasi termasuk gennya, keturunannya. Tapi ketika dilihat dari beriman atau tidak, oleh Allah itu tidak dikatakan keluarganya. Jadi bapak dan ibu mau bilang apa? Keluarga dikatakan keluarga kalau ada kesamaan. Ya kan? Firman Allah yang mengatakan demikian. Dia itu keluargamu kalau imannya sama. Kalau enggak tidak termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, karena amal perbuatannya tidak saleh, tidak baik. Enggak usah bilang yang macam-macam. Kalau kamu minta ini dan itu, jelas-jelas dia tidak saleh, terus kamu minta supaya aku ini menyelamatkan dia, kamu bisa menjadi orang yang bodoh. Oh, nanti sama dong orang yang baik dengan yang tidak baik. Diperlakukan sama. Itu loh. Biar tidak sama, yang baik diperlakukan terhormat oleh Allah, yang tidak baik diperlakukan tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anakku. Ya, tapi menurut Allah bukan anakmu. Karena imannya berbeda. Apa kita ingin anak-anak kita itu tidak termasuk, tidak diakui oleh Allah keturunan kita? Enggak ingin kan? Jadikan anak kita beriman seperti kita. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ditegur oleh Allah, mohon maaf. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna. Dah sampai ini kapalnya berlabuh itu Pak. Berapa tahun itu? Enggak tahu dah?
Enggak ngaji enggak tahu. Berapa bulan? Enggak tahu juga. Iya. Oh, ini waktunya udah 8:30. Enggak apa-apa. Sabar. Itu ini ada. Jadi terus kemudian udah kapalmu sudah mendarat. Turunlah kamu dengan selamat. Ini Pak. Jadi tadi itu Kan'an anaknya, ayahnya Nuh punya iman, anaknya tidak beriman. Artinya apa? Artinya kita ini punya program supaya anak kita ini termasuk anak kita di dunia, di akhirat di hadapan Allah juga termasuk anak kita. Yang kedua ini Pak, cerita istri Nabi Nuh. Dikatakan di sini istri Nabi Nuh sama dengan istri Nabi Lut. Tidak termasuk barisan beriman. Gitu. Apa amalan yang dilakukan? Amalan yang dilakukan itu adalah apa saja yang dilakukan oleh Nabi Nuh diceritakan kepada kaumnya. Gitu. Sehingga kaumnya itu membenci, tidak suka dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ini Pak, Sufyan As-Sauri, Musa bin Abi Aisyah, dari Sulaiman bin Qatah. Ibnu Abbas mengatakan ya tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bukan karena mereka berzina. Jadi istri para nabi itu bukan pezina. Itu sisi baik. Tapi yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh itu adalah tukhbir annahu majnun. Istri Nabi Nuh mengatakan kepada umat kaum, suamiku orang gila. Loh, yang menjelekkan siapa? Oh, istri. Gitu Pak. Nabi Nuh dikatakan gila. Sedangkan istri Nabi Nuh, Lot, itu pengkhianatannya apa? Menceritakan adanya tamu yang datang kepada Nabi Lot kepada kaumnya. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan lagi, pengkhianatan mereka berdua, apa itu? Ala aurataihima. Fakanat, bukan karena aurat mereka. Tapi yang dilakukan istri Nabi Nuh, apa itu? Menyampaikan rahasia Nabi Nuh kepada umatnya. Fa idza amana ma'a Nuhin ahadun akhbarat. Ketika ada satu orang yang beriman pada Nabi Nuh, disampaikan kepada kaumnya. Oh, orang ini ikut Nabi Nuh gitu. Seperti itu Pak. Siapa itu yang menyampaikan? Istrinya. Sedangkan istri Nabi Lot tadi itu, ya, ketika ada tamu, ia ceritakan kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, ini diantara perilaku yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, sehingga mereka itu termasuk orang yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir ini kayaknya, ini tentang pengadilan Allah yang kemarin sampaikan. Nanti di hari kiamat, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi menyampaikan, Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipanggil, labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi labbaik wa sa'daika itu yang talbiyah itu loh Pak. Artinya apa? Aku penuhi panggilanmu. Dipanggil, sini wahai Nabi Nuh. Nanti di akhirat Pak, Nabi Nuh mengatakan, ya, aku penuhi. Ya Rabbi wahai Tuhanku. Kemudian Allah mengatakan, sudah kamu sampaikan risalahku, ajak umatmu untuk menyembahku, bertakwa kepadaku, mentaati dirimu. Nabi Nuh menjawab dengan tegas, na'am. Artinya apa? Sudah. Terus fayuqalu li ummatihi, umatnya didatangkan. Umatnya ditanya oleh Allah, hal ballaghakum, apakah sudah datang pemberi peringatan kepada kalian? Gitu. Mereka mengatakan ma'atana min nadhir, belum ada pemberi peringatan yang datang kepada kami. Kata siapa? Umat Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian fayaqulu, Allah bilang kepada Nabi Nuh alaihissalam, man yashhadu laka, siapa saksimu wahai Nabi Nuh? Nabi Nuh mengatakan Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya. Kita Pak, padahal melihat Nabi Nuh, tidak kan? Berarti kita ini saksi apa? Ahli. Tahu peristiwa, tahu keterangan itu walaupun tidak melihat. Itu namanya saksi ahli. Maka terhormat kita Pak nanti di akhirat kalau menjadi umat Muhammad. Nabi Muhammad dan umatnya semua bersaksi annahu qad balagha, Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya. Menang enggak Nabi Nuh? Menang. Nabi Nuh menang itu gara-gara siapa? Kita, umat Nabi Muhammad. Bukan karena umatnya. Kalau umatnya itu udah hancur.
Makanya Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wahai umat Muhammad, aku jadikan kalian umat yang pertengahan, pembela kebenaran, menyampaikan kebenaran. Litakunu syuhada, supaya kalian nanti menjadi saksi alan nasi, atas perbuatan manusia, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Saksimu wahai umat Muhammad adalah nabimu. Ya, kalau kita enggak diakui gimana Pak? Coba. Sengsara kan? Makanya cinta Rasul itu, tapi jangan sampai menuhankan. Gimana caranya? Banyak sholawat, ya, sehingga itu menjauhkan kita dari menyembah Nabi Muhammad. Dengan apa itu? Membaca sholawat, melaksanakan perintah Nabi, meninggalkan larangan Nabi. Itu juga bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang terakhir pohon, 10 menit saja, 10 menit. Ulama salaf menyampaikan bahwa ketika Allah perintahkan untuk membuat kapal, Nabi Nuh diperintahkan tanamlah pohon. Ini ya gharis sajarah. Tanamlah pohon. Itu untuk nanti kamu jadikan kapal. Terus Nabi Nuh menanam pohon tersebut, kemudian pohon itu tumbuh berkembang selama 100 tahun. Jadi usia pohon itu berapa? 100 tahun. Setelah itu ditebang Pak. Tebang ya. Setelah ditebang dibikin kapal. Pembuatan kapal butuh waktu 100 tahun. Ya, 100 tahun. Wakila ada yang mengatakan 40 tahun. Loh, tahunan itu bukan dari menanam, dari setelah menebang pohonnya itu dibikin. Dah ya, itu kata ulama salaf. Ibnu Ishaq menyampaikan dari Sauri itu. Terus ini dalam kitab Taurat. Ya seperti tadi itu, bukan yang tadi. Kalau itu ulama salaf. Kalau ini itu dalam penjelasan Taurat, ya bahwa kayu itu adalah kayu saj. Ya kita nggak pernah lihat, nggak tahu kayak apa. Ada yang mengatakan dalam keterangan Taurat sonubar, nggak tahu seperti apa. Nama kayunya itu, nama kayu, nama pohon itu. Kemudian Qatadah mengatakan panjang apa? Kapal. Jadi pohonnya itu yang dipakai kapal usianya berapa? Bikin kapalnya 100. Sekarang panjangnya, riwayat Imam Qatadah, panjangnya itu 300 dhira'. Dhira' itu dari sini ke sini 300. Jangan lihat saya kecil, pendek saya itu. Lihat orang dulu. Dhira'nya orang dulu. Berapa? 300 dhira'. Lebarnya 50 dhira', satu keterangan. Ya. Dan itu yang disebutkan dalam kitab Taurat yang ratusan. Al-Hasan Al-Basri menyebut panjangnya itu 600 dhira'. Kalau tadi kan 300. Ini 600 panjangnya. Ya kan? Kemudian lebarnya 300 dhira'. Lebarnya. Ya, lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang. Itu keterangan dari Al-Hasan Al-Basri. Ibnu Abbas itu menyebut ya, panjangnya itu 1200. Loh, kelipatannya 300, 600, 1200. Lebarnya 600 dhira'. Ada yang mengatakan panjangnya 2000. Lebarnya 100. Berarti memanjang. Itu. Kemudian mereka semuanya sepakat mengatakan kalau panjang sama lebar berbeda-beda. Tapi kalau tingginya itu mengatakan ya sama, bahwa tingginya itu 30 dhira' dan terdiri dari 3 lantai. Itu. Lantai pertama ke lantai kedua itu jaraknya 10 dhira'. Ya. Lantai 1 ke lantai 2 berapa? 10. Lantai 2 ke 3 10. Jadinya berapa? 30. Terus kemudian yang paling bawah itu untuk binatang ternak dan binatang buas. Yang tengah diisi manusia, yang atas diisi burung. Gitu. Terus lebar pintunya ya itu. Lebarnya itu semuanya pintu masuknya. Kemudian atasnya itu ada tutupnya. Jadi aman dari air yang datang dari atas. Ini keterangan dari Ibnu Katsir. Penumpangnya ada yang mengatakan 80 orang bersama istri mereka itu. Ya,
Kalau ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 10, loh beda-beda. Kita ambil yang banyak 80 orang. Berarti luas sekali itu. Terus ya, di antaranya kalau binatang itu diambil sepasang-sepasang, Pak. Kalau sepasang burung sudah diambil, sepasang gajah sudah diambil, yang lain mati. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat itu orang kafir mati semua. Tinggallah orang yang beriman. Saya masih punya 5 menit ini. Iya, Pak, sabar. Itu Nabi Nuh aja sabar 950 tahun kok. Tuh. Siapa yang berhak diselamatkan dari adab saat itu? Ya, ini dari Aisyah Ummul Mukminin, Nabi sampaikan kalau seandainya saat itu harus ada yang diprioritaskan untuk diselamatkan dari banjir, maka saat itu yang berhak diselamatkan bukan Kan'an, tapi apa? Seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Ibu-ibu itu. Jadi saat itu ada, Pak. Itu. Saat itu filmnya ada itu. Jadi ada ibu-ibu menggendong bayi, dia berusaha untuk selamat dari banjir Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi SAW, nih lihat. Kata Nabi SAW, qala Rasul, maka Nuh alaihissalam fi qaumi alfasanah. Kurang 90. Jadi Nabi Nuh berdakwah 1000 kurang 50. Berapa? 950 tahun dakwah. Kata Nabi. Terus menanam pohon 100 tahun. Jadi pohonnya itu 100 tahun. Fa'adumat wa dhahabat kulla madhabin. Membesar 100 tahun. Setelah itu dipotong, dijadikan kapal safinah. Kemudian yamurruna alaihi wa yaskhurun, orang-orang itu menghina dia, Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan, kamu bikin kapal di daratan, gimana bisa jalan? Karena kapal jalannya di air. Terus Nabi Nuh mengatakan, kalian akan tahu nanti. Loh itu, Pak. Jadi asal melaksanakan perintah Allah, itu kan, kenapa kamu sholat? Bapak jawabnya gimana? Saufa ta'lamun, kamu nanti akan tahu. Ya, kenapa kamu pergi haji? Itu menguntungkan Arab Saudi. Apa jawaban Bapak? Saufa ta'lamun, kalian akan tahu nanti. Gitu tak? Jawaban Nabi Nuh, saufa ta'lamun. Jadi terkadang kita tidak harus tahu kenapa Allah menyuruh ini. Terkadang kita tidak harus tahu kenapa Allah menyuruh melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena saufa ta'lamun, orang yang melaksanakan akan tahu balasannya, orang yang tidak melaksanakan akan tahu balasannya. Kemudian setelah kapal itu jadi, ya, air itu datang dari langit, dari atas dan bawah semuanya turun begitu. Nah, khasyat ummus sobi, ada seorang ibu yang menggendong bayi itu, Pak, itu takut sekali dengan banjir itu. Wa kanat tuhibbu hubban syadida, ibu ini sangat cinta kepada anaknya. Fa kharajat bihi ilal jabal, karena cintanya ibu ini dengan bayi ini, ia lari ke arah gunung. Perjuangan ibu itu, yang dia pikirkan dirinya atau bayinya? Sama, ibu sekarang juga sama. Yang ia pikirkan anaknya, bukan dirinya. Ya, dirinya atau anaknya? Wah, anaknya nangis malam hari itu suami yang dibangunin, tuh. Gitu kan? Atau kalau enggak apa? Anaknya yang masih bayi itu sama pembantunya. Kenapa? Karena dia tidak ingin ini enggak. Ibu itu sayang dengan anaknya. Tidak ingin anaknya celaka, ia bawa ke gunung. Fa kharajat bihi ilal jabal hatta balagat thuluthahu. Dah sampai sepertiga gunung itu. Falamma balaghal ma, ternyata air itu sampai sepertiga gunung itu, Pak. Ya. Kharajat bihi hatta istawat alal jabal. Terus dia naik menuju puncak gunung tersebut. Ternyata air itu pun sampai kepadanya. Setelah sampai itu gimana? Naik lagi sudah enggak ada. Itu kan? Dari pinggangnya, kemudian dadanya, kemudian lehernya. Apa yang ia lakukan? Anak itu ditaruh ke atas. Supaya apa? Tidak kena
banjir. Perjuangan seorang ibu terhadap anak. Tapi ternyata apa? Ikhwas sekalian, disampaikan oleh Rasul, ibu itu tidak berhasil dia menyelamatkan bayinya. Sehingga apa yang terjadi? Ibu itu tenggelam. Anaknya pun yang tidak berdosa juga ikut tenggelam. Maka Rasul mengatakan, rahimallah minhum ahadan. Seandainya saat itu Allah ingin memberikan kasih sayangnya kepada seorang di antara mereka, maka yang Allah kasihani siapa? Ummus Sobi, ibu dari bayi tersebut. Supaya apa? Supaya bayi itu selamat. Kalau bayi itu diselamatkan, bagaimana caranya? Kok enggak diambil sama Nabi Nuh? Ya saat itu sudah jauh. Apalagi tadi itu anaknya sendiri aja enggak boleh ditolong, itu kan? Jadi saat itu enggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya Allah sampaikan, Nabi sampaikan, seandainya saat itu Allah ingin memberikan kasih sayangnya, maka ibu itu yang akan diselamatkan supaya bayi yang tidak berdosa itu selamat. Tapi kan tidak, apalagi doa Nabi Nuh apa? Kalau engkau sisakan orang kafir, maka dia akan melahirkan keturunan yang kafir, maka dihancurkan semuanya. Jadi tidak ada yang selamat orang yang tidak beriman saat itu, Pak. Habis semua. Jadi zaman Nabi Nuh setelah turun dari kapal, itu orang soleh atau orang yang tidak soleh? Soleh. Jadi kita ini keturunan soleh atau enggak? Orang soleh kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak soleh. Nangis Nabi Nuh alaihissalam itu. Itu sengsara. Jadi sudah tahu ya. Jadi saat itu Nabi Nuh perintahkan menanam pohon 100 tahun lamanya. Pohon itu usianya dipotong, bikin kapal 100 tahun. Kemudian banjir itu datang. Nah sekarang satu lagi, ini terakhir 2 menit paling. Ya itu 2 menit gitu. 2 menit. Jadi Bapak Ibu ya, sekarang kan sudah tahu berlabuhnya berapa hari, berapa tahun itu. Udah tahu atau belum? Udah tahu ya sudah selesai. Itu kan. Wah ini enggak ada. Nah ini Pak, ini kan nanti dia itu singgah mendarat di Gunung Judi. Ada yang mengatakan India, ada yang mengatakan Turki. Nah ini naik perahu itu di tanggal 10 bulan Rajab. Terus setelah 150 hari. Loh, jadi tahu kan punya keterangan dari siapa ini? Bacanya apa? Qaf, ta, alif, dal, ta. Qatadah. Yo kalau ilmunya belum dapat ya jangan pulang. Sabar ya Pak. Sabar melaksanakan perintah. Jadi naik kapalnya berapa? 150 hari. Setelah 150 hari itu Pak, kan nggak tahu sana sini. Ya. Di situ nanti akan diberitahu ada burung keluar sana, itu pulang bawa daun. Itu, oh berarti sudah ada daratan. Turun. Turunnya kapan? Jadi masuk bulan Rajab. Turun itu bulan tanggal Asyura, 10 bulan Muharram, Rajab, Sya'ban. Oh ini gimana ngitungnya ini? Pokoknya 150 hari lah. Tuh dihitung sendiri nanti, waktunya habis. Gitu kan? 150 hari. Makanya disitulah kemudian orang itu puasa bulan Asyura itu. Karena diselamatkan Nabi Nuh itu dari banjir besar itu. 150 hari itu berlabuh. Enggak tahu itu kan. Nah ini ada cerita yang menarik di sini. Ibnu Abbas menyampaikan itu orang-orang pengikut Nabi Isa itu pernah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, bisa enggak kau hidupkan orang ya supaya dia bangun yang bisa menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Karena mereka tahu Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian Nabi Isa membawa kaumnya itu ke satu daratan gitu kan. Kemudian diambil debunya. Kemudian debu itu ya atadru nama hadza? Kamu tahu kalian ini apa? Kaum Nabi Isa mengatakan engkau yang paling tahu. Ini adalah Ka'ab Ham bin Nuh. Ka'bun itu mata kaki. Ini mata kaki Ham bin Nuh. Nabi Isa bilang seperti itu. Setelah itu apa? Dipukul dengan tongkatnya,
Apa ini mata kakinya itu? Bisa hidup jadi manusia itu Pak. Kum biidznillah. Wahai mata kaki Ham bin Nuh. Berarti kan pelaku sejarah itu bisa dihidupkan kembali. Cerita besok aja lah, waktunya habis. Tinggal ini terakhir. Oh iya, sabar. Ini Pak, jadi Nabi Nuh itu, Nabi Isa bisa. Ham bin Nuh itu, mata kakinya itu dibilang, kum biidznillah. Ayo bangkitlah dengan izin Allah. Bangkit Pak, krok 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 krok, gitu kan? Terus jadi manusia yang muda, usianya muda. Kemudian Nabi Isa mengatakan, hakada halakat. Seperti inilah kematiannya, la, tidak. Tapi apa? Mitu wa ana syabun. Ya, aku meninggal saat itu aku masih muda. Akan tetapi saat ini ketika aku bangun, aku duga sudah kiamat, kata Ham bin Nuh. Gitu, dah kiamat. Ternyata kamu yang mengganggu. Ya, ternyata kamu yang menggangguku. Dikira sudah kiamat. Ya. Terus kemudian Nabi Nuh mengatakan, ini umatku ingin tahu cerita tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kamu kan naik kapal itu, gitu. Ya, ayo ceritakan. Nah ini. Kemudian Ham bin Nuh yang tadi mati dibangkitkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah, dia cerita. Makanya sekarang ada kan film yang orang membangkitkan orang mati itu. Ya. Ham bin Nuh itu cerita, panjangnya 1000 dirok dan 200 dirok. Ini 1200 panjangnya. Kemudian lebarnya 60 dirok, 600 dirok. Panjangnya 1200, lebarnya 600 dirok. Terus 3 tingkat. Tingkat yang paling bawah itu untuk binatang dan binatang buas, tingkat yang kedua manusia, tingkat yang paling tinggi untuk binatang. Terus itu diceritakan oleh Nabi Nuh, Ham bin Nuh. Semuanya itu ceritakan. Summa ba'asal hamamat. Setelah itu udah ya 150 ini akhirnya apa? Ada burung dara yang dia datang dengan biwarokin zaitun, daun zaitun, bimingqarihi di mulutnya. Watinin, ada bekas tanah di kakinya. Oh berarti sudah tidak banjir begitu. Ketika tahu bahwa sudah tidak banjir lagi, maka Nabi Nuh alaihissalam itu membuka pintunya, tahu sudah aman, fi unsin wa amanin. Famin thamma ta'allafal buyut, kemudian membuat rumah. Faqalu ya Rasulullah ala nantalik bihi ila ahlina fajlis ma'na yuhaddisuna. Apakah kami boleh pergi, kami ceritakan hal ini kepada keluarga kami? Dikatakan kaifa yattabi'ukum man la rizqalahu. Bagaimana kamu bisa mempercayai cerita orang-orang yang tidak dibenarkan untuk dipercayai? Bani Israel kan itu. Itu termasuk Israiliyat. Jangan kalian benarkan, jangan kalian salahkan. Nah terus apa? Ya sudah biarin aja jadi cerita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Seru ya ceritanya, kisahnya Ustaz. Baik, ini banyak juga ahwat dan ibu. Mohon maaf terlalu malam. Satu aja penanya, boleh? Siapa yang mau tanya? Boleh Bapak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Memang waktunya singkat yang diberikan kepada saya, tapi mungkin pertanyaan terlalu banyak, tapi jawabannya mungkin bisa singkat Pak. Yang pertama adalah tadi Bapak katakan, Pak Ustadz katakan bahwa Nabi Lut ini menyebarkan mengajak umatnya itu selama 950 tahun. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa peserta daripada perahu itu hanya sekitar 72 atau 80 orang? Apakah hanya sebatas itukah? Jadi berarti kalau disebutkan 950 tahun dengan mendapatkan umat itu yang hanya sekitar 80 orang yang ikut ke dalam bahtera tersebut, berarti kurang lebih sekitar 10 tahun baru dapat satu umat. Mungkin itu ya. Saya mendengar ada riwayat seperti itu. Nah yang keduanya,
Aduh, agak lupa nih. Yang keduanya bahwa dikatakan tadi semua cerita-cerita itu adalah ada di dalam Al-Quran Pak ya, yang diriwayatkan yang langsung disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam kenyataannya di situ adalah dialog-dialog yang disampaikan oleh antara Allah dengan Nabi Nuh. Apakah itu melalui Jibril juga Pak penyampaiannya itu? Ayat-ayat yang disampaikan itu apa memang pada saat kejadian itu memang ayatnya seperti itu, kemudian disampaikan setelah zamannya Rasulullah. Dan yang ketiga mungkin yang terakhir, ini saya juga ingin bertanyakan, pada saat 950 tahun itu apakah Nabi Nuh itu menyampaikan kepada beberapa generasi, apakah hanya satu generasi saja? Karena tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa itu disampaikan beberapa generasi sehingga merasa lelah, sehingga Nabi Nuh bermunajat kepada Allah agar ini semuanya dimusnahkan dan sebagainya. Bahkan sampai Nabi Nuh itu mengatakan atau bermunajat kepada Allah, jangan sampai nanti setelah dimusnahkan ini jangan ada satu orang pun kafir yang tertinggal, karena itu nanti akan membawakan dampak yang kurang baik. Nah, sejalan dengan peristiwa bahteranya itu hancur dan sebagainya, bukan bahteranya hancur, yang diselamatkan melalui bahtera itu akhirnya sampai mendarat, berarti yang di luar bahtera itu adalah orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang kafir. Tapi sejalan dengan perkembangan manusia, kenapa setelah umat Nabi Nuh itu diselamatkan dari yang kafir tadi, setelah hidup kemudian beberapa tahun kemudian ada lagi masyarakat yang boleh dikatakan kafir lagi kepada, ya tidak bertakwa lagi dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. 3 pertanyaan. Yang pertama tadi itu cerita tentang 950 tahun, hasilnya cuma sekitar 80 orang. Itu. Nah Bapak, dalam melaksanakan perintah Allah itu, apalagi seorang da'i, kewajiban dia menyampaikan saja. Orang itu ikut berapa dan berapa, itu bukan urusan kita. Walaupun kita punya target supaya dakwah kita diterima, orang mengikuti untuk menyembah Allah. Tapi masalah hidayah itu kan bukan di tangan da'i, bukan di tangan Rasul, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hitung-hitungan sebagai ekonom, rugi. Waktu habis terbuang, biaya, mungkin juga enggak kerja gara-gara mikirin itu. Untung tidak sakit, itu enggak ada cerita Nabi Nuh sakit. Begitu kan? Sakit hati itu dicaci maki orang, enggak ada ceritanya di situ. Gitu kan? Nah, jadi ketika melaksanakan perintah Allah, mengajak orang untuk menyembah Allah, sampaikan saja. Masalah dia itu mendapatkan petunjuk dari Allah atau tidak, itu urusan lain. Sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pertanyaan pertama yang kenapa 950 tahun yang ikut hanya sekitar 80 orang, bagi Allah tidak masalah. Yang penting kamu lakukan saja. Berikutnya, saya enggak urut karena yang kedua lupa. Apa tadi? Sentil sedikit. Ayat-ayat. Ya, itu ada dialog antara Allah dan Nabi Nuh alaihi salam. Begitu. Nah, ini ayat Al-Quran. Disampaikan bukan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, tapi disampaikan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika di situ ada dialog, itu kan artinya kan menyampaikan cerita atau berita yang dulu pernah terjadi sehingga akan muncul qala, qalu seperti itu. Ya, qala dan qalu itu ya sama dengan kita menyampaikan di rumah. Tadi bapak itu mengatakan seperti ini, bapak kita. Terus ibu, ya itu kan itu bisa. Itu adalah kejadian saat itu disampaikan sekarang, maka muncul dia berkata, Allah menjawab, Nabi Nuh bermunajat, umatnya menolak, itu seperti itu. Itu adalah yang kedua tadi, itu dikatakan tentang ada dialog antara Allah dan Rasulnya, tapi itu kan bahasa Al-Quran, bukan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh bisa jadi Nabi Nuh bilang disampaikan oleh malaikat, gitu kan? Malaikat turun ini, Allah menjawab seperti ini. Kemudian lagi, itu bahasanya lain.
Tapi oleh Allah disampaikan di zaman Nabi Muhammad dengan bahasa seperti itu, peristiwanya pasti terjadi, faktanya pasti ada. Berikutnya tentang sedikit ketiga. Dimusnahkan. Ya kan? Dimusnahkan, hancur semua yang kafir. Enggak ada orang yang kafir lagi. Semuanya beriman, ya kan Pak? Terus kemudian beriman melahirkan orang beriman, melahirkan orang beriman. Tapi kesini penyimpangan terjadi kembali. Bapak sudah tahu hikmahnya apa? Hikmahnya Bapak sekarang orang soleh, alhamdulillah. Anak Bapak ketika Bapak masih hidup bisa dijaga kesolehan dan keimanannya. Cucu Bapak, siapa nanti yang akan menanggung? Makanya apa? Tidak ada yang bisa menjamin kesolehan kita, pasti anak kita soleh solehah semuanya. Maka dari cerita itu muncul bahwa orang baik itu nanti keturunan kita itu enggak ada yang menjamin pasti baik semuanya. Maka butuh usaha, butuh doa supaya kita keturunan kita terus senantiasa menjaga kebaikan. Seperti itu. Nah, itu saja saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 8. Baik. Jam 9 Pak ternyata. Oh kan, saya enggak ingat. Mohon maaf Pak kalau terlalu lama Ibu pulang terlambat. Jangan gara-gara Ustadz sih gitu, nanti suaminya marah. Sampaikan maaf. Jadi saya tidak sengaja harus sampai jam 9. Dah ya cukup aja. Baik, syukur Ustaz atas pemaparannya. Terima kasih untuk teman-teman Jamaah Latif. Insyaallah kita akan bertemu lagi di awal bulan Juni insyaallah dengan tema yang berbeda tentunya. Baik, diakhiri saja pertemuan malam ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.